Apakah setuju kalau kita mau cari tempat hunian yang aman? Oke, setuju. Kita mau cari tempat hunian yang sehat? Oke, setuju. Oke, ini Pak, saya punya produk. Lagi orang dewasa. Jadi dikonfirmasi dulu, dia terima nggak value kita. Kalau sudah diterima value kita, baru kita masukin di situ. Oke, saya balik lagi. Jadi sudah selesai ya. Untuk teman-teman yang kemarin nggak sempat ngikutin yang 7 sampah intelektual, sudah saya pikir cukup dulu. Karena saya mau lanjutkan pada 7 sampah mental. Ya. Kemarin kita sudah bahas yang 7 sampah intelektual, sekarang kita bahas 7 sampah mental. Oke. 7 sampah mental ini ingat aja rumusnya 7M ya. 7M. Sampah mental adalah 7M. Ya. Oke, M yang pertama adalah minder. Minder. Mohon maaf, saya bukan menuding yang ada sekarang. Ya, hampir sebagian besar berapa kali saya bolak-balik ngisi workshop UMKM di daerah-daerah, baik itu dari mulai ujung Sumatera sampai dengan ujung Bali, ya. Maaf, kesan yang tampak dari saya, dari para UMKM itu adalah malu-malu. Ya. Nggak berani menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Ya. Jadi minder. Karena merasa apa? Saya pengusaha kecil menengah, saya pengusaha mikro, ya. Produk saya nggak sehebat produk yang lain. Disinilah persoalan. Ini sampah. Ya. Kita nggak bicara produk dulu, kita nggak bicara barang dagangan kita dulu. Kita bicara soal mentalitas. Kalau teman-teman mentalnya sudah minder, bagaimana mau bersaing? Jangankan bicara bersaing secara global, bersaing secara nasional, bersaing di lokal aja kita udah belum siap. Misalnya maaf, bersaing dengan orang yang non pribumi umpama, ya. Kita udah minder duluan. Oh, dia tokonya lebih gede. Oh, dia produknya lebih murah. Oh, dia produknya didukung oleh orang tertentu yang punya koneksi. Ya, itu udah, kita nggak usah pikirin itu. Yang penting dari diri kita confidence. Itu dulu. Jadi kalau mental kita sudah minder, ya, inferior, merasa rendah, merasa kecil, merasa belum populer, merasa kualitas produknya masih di bawah standar. Ya walaupun faktanya begitu, tapi yang paling pertama harus dibangun itu mental dulu. Kalau mental udah jatuh, ya gimana kita mau kembangkan yang lain-lain? Karena ini modal utama. Gitu. Jadi ini penyakit pertama yang ada di dalam sampah mental adalah minder. Diganti dengan apa minder? Seger. Ya, kita harus seger. Ya. Coba saya lihat nih, yang agak seger ini Rahmatullah Ilmi. Nih orangnya agak senyum-senyum dikit ini. Ya, Pak Saroni jangan serius-serius Pak Saroni. Santai aja Pak Saroni. Nih Pak Rifai sudah mulai senyum nih, Palembang ya. Ya. Kemudian Wong Kitogalo nih ya, berarti Pak Rifai ya. Oke. Kemudian Pak Singgi, oke, sudah mulai kelihatan ya wajah-wajahnya. Ini belum kelihatan Pak Komarudin, oke. Oke, itu lebih enak Pak begitu melihatnya Pak Komarudin. Coba saya lihat yang lain ini ya nih. Yang lain belum kelihatan nih wajahnya nih. Pak Sarwadi mana nih Pak Sarwadi? Videonya nggak kelihatan nih Pak. Oke. Ini ya, coba deh perasaan kita ngelihat seseorang ya jualan sesuatu wajahnya sepet gitu. Aduh, nggak enak banget ngeliatnya wajahnya kayak begini. Kalau ngeliatnya wajahnya Mas Leli kan enak nih. Aduh, adem gitu kan Mas Leli ngeliatnya gitu kan. Orangnya kalem gitu kan, senyum gitu. Enak. Boro-boro kita mau beli barangnya, ngeliat orang yang jual barangnya aja udah nggak semangat. Ya. Nggak confidence. Gimana gitu. Bahkan kadang-kadang saya kadang-kadang suka miris gitu. Ngeliat ada UMKM, ya, produknya saya lihat nggak kalah. Produknya nggak kalah dengan yang ada di mall-mall. Ya. Cuma bedanya satu, dia adanya di etalase pinggiran, ya bukan di dalam showroom yang bagus. Waktu dia ditanya oleh konsumen, dia menjelaskannya tuh seperti kayak nggak yakin gitu. Ini apa nih Mbak? Ya ini lihat aja Pak, silakan gitu. Jadi memang produk dalam negeri, mungkin Bapak jangan bandingkan dengan produk yang lain ya Pak ya. Ini kita memang masih di bawah standar. Loh, saya bilang kalau Anda sendiri udah nggak bangga dengan produk Anda, bagaimana orang bisa yakin gitu? Jadi rumusnya gini, yang saya pelajari dalam dunia motivasi, ya. How can you convince people if you cannot convince yourself? Gimana kita meyakinkan orang kalau kita nggak yakin dengan diri kita sendiri? Jadi starting dari awal, apapun jenis produk Anda, mau bagus, mau jelek, mau kiosnya itu kecil atau besar, saya nggak peduli. Kuncinya pertama adalah pede, confidence. Tetapi juga jangan overconfident, nanti jadi nggak nyaman juga konsumen. Jadi percaya diri. Mas, produknya bagus, Mas. Saya yakin produk bagus karena saya yang menangani langsung dan saya supervisi langsung. Ya. Bahkan ini boleh dikatakan ada satu kelebihan dibandingkan dengan produk yang pada umumnya di nasional. Nah, itu confidence. Ya, kita buktikan. Oke, itu yang pertama. Jadi, jangan minder, tapi harus segar. Gimana supaya kita tetap segar, tidak minder? Ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah
Focus on strength, forget the weakness. Itu rumusnya. Tolong perhatikan benar-benar. Focus on strength, forget the weakness. Fokus pada kekuatan, lupakan kelemahan. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat UMKM ngomongnya lemah, kelemahan terus. Gimana, Gus? Kita nggak ada modal, Gus. Kita modalnya nggak sehebat mereka, Gus. Wajar aja kita nggak bisa bersaing. Mulai bicara kelemahan. Ya, nggak usah diomongin. Memang begitu kenyataannya nggak punya modal. Tapi kalau udah nggak punya modal, jangan diomongin. Itu kan kelemahan. Gimana, Gus? Saya nggak punya koneksi ke dalam, sehingga nggak bisa saya memasarkan produk di komunitas itu. Saya nggak punya akses. Lagi bicara kelemahan lagi. Gimana, Gus? Saya kan nggak punya mesin produksi yang lebih bagus dibandingkan yang pabrik-pabrik kelas besar. Jadi saya nggak bisa membuat produk yang jumlahnya besar. Ketika ada pesanan besar, saya nggak mampu. Mulai lagi bicara kelemahan. Saya minta teman-teman jangan lagi mengekspos kelemahan, walaupun itu memang ada kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Kalau kita mikirin kelemahan, kita nggak maju-maju. Fokus pada kekuatan. Percayalah, Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kekuatan pada setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi. Tinggal Anda yakin atau tidak. Tidak ada satupun bayi lahir di muka bumi tidak punya kekuatan. Saya sangat yakin 100%, bahkan 1000%. Tidak ada. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan keistimewaan. Even itu bayinya cacat pun punya kelebihan. Contoh. Beethoven itu tuli. Tapi dia bisa menjadi seorang pemusik yang luar biasa. Bayangkan, tuli tapi jadi pemusik. Gitu. Ada lagi orang Jepang, lahirnya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Disebutnya dalam dunia kedokteran namanya tetramelia. Tapi hari ini beliau menjadi salah satu sahabat saya di dalam dunia motivasi. Dia memotivasi orang banyak. Walaupun dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia menjadi seorang motivator dan inspirator yang luar biasa di dunia hari ini. Namanya Hirotada Ototake. Luar biasa. Saya lihat di sini Pak Singgi, Pak Saroni, Pak Komarudin, Pak Rahmatullah, Pak Rifai, Pak Sarwadi, Pak Paul. Semua yang ada di sini. Kakinya lengkap ya. Kaki lengkap ya, tangan lengkap ya, mata lengkap ya. Kemudian juga mulutnya lengkap, telinga lengkap. Sekarang pertanyaan saya, apa alasan Anda untuk minder? Saya mau tanya sama Rahmatullah Ilmi. Nah, Mas Rahmatullah Ilmi, boleh dibuka mic-nya? Iya, sebenarnya enggak ada. Oke. Ada sih. Saya boleh nggak mencongkel mata sebelah kiri Anda, saya ganti 100 juta. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Oke, saya naikin 500 juta. Tapi 2. Mata kiri kanan saya ambil. Tolong dijual ke saya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Oke, saya naikkan 1 miliar. Nggak boleh, guys. Nggak boleh, oke. Itu baru mata ya. Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan tangan Anda, kaki Anda? Jadi kalau dihitung, kalau ada UMKM bilang, Pak, saya nggak punya modal, Pak, saya nggak punya duit, bohong. Kita ini kaya raya. Apa buktinya? Nah itu tadi 1 miliar aja nggak bisa dibeli. Mas Rahmatullah nggak mau menjual 1 miliar matanya. Itu baru mata loh. Jadi kalau kita total dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, berapakah nilai total aset tubuh kita? Unlimited, tidak terhitung. Lebih dari 10 triliun. Makanya saya nggak bisa habis pikir, kok ada yang masih merasa minder gitu. Nggak ada alasan menurut saya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Ya. Yang buta saja, yang tuli saja, bangga. Ya. Yang lumpuh saja masih bisa sukses. Musuh kita yang sempurna nggak bisa. Jadi teman-teman, fokus on strength. Kekuatannya apa? Misalnya kekuatannya Pak Rifai adalah kekuatannya di dalam, umpama nih ya, kekuatannya di dalam membangun hubungan. Ya. Building relationship. Ya sudah, kekuatannya di situ. Fokuskan di situ. Ya. Mungkin Pak Sarwadi tidak punya kemampuan berbicara, tapi lebih suka kepada kemampuan berbuat. Ya silakan, itu fokus di situ. Ya, silakan digali lagi. Ya. PR buat teman-teman. Apa kekuatannya? Nanti kalau ada kesulitan, kita akan fasilitasi namanya bentuk one-on-one coach. Jadi 1 lawan 1. Saya akan fasilitasi, nanti kita atur waktunya, diatur sama tim. Bagaimana supaya nanti yang kita pilih akan mendapatkan kesempatan ya private one-on-one. Bukan ada banyak orang, cuma berdua. Ya. Disitulah saya akan bongkar di mana letak kekuatan kalian. Gitu. Dan nanti ada alatnya. Ya. Ada alatnya yang untuk menilai, dan ini akurasinya 95%. Ya, saya tidak berani mengatakan 100% karena itu kesempurnaan hanya milik Tuhan, milik Allah. Akurasinya 90%. Jadi dari situ kita akan ketahuan, kita punya alat ukur yang setelah dites dengan alat ukur itu, kita langsung ketahuan kekuatan kita di mana. Yang selama ini tersimpan dan tersembunyi, kita nggak tahu tadinya. Jadi kebuka di situ. Oke, itu nomor 1 ya. Minder diganti dengan seger. Ya, minder, seger. Yang kedua,
Males. M kedua adalah males. Wah, ini susah Mas Leli. Walaupun kita orangnya jenius, produknya keren, ya. Kemudian tongkrongannya juga keren, ya. Kemudian udah punya udah punya brand, tapi yang pemilik usaha ini males, tidak jadi apa-apa. Males itu lawannya produktivitas. Jadi kalau kita sudah malas, bagaimana kita menghasilkan produktivitas? Diganti malas itu dengan antusias. Itu sebabnya kita punya salam energik. Jadi salam energik ini membantu kita selalu untuk selalu antusias. Kalau sudah malas susah. Jadi tadi minder jadi seger, malas jadi antusias. Ada sebuah perusahaan, ini sekedar contoh saja. Ada sebuah perusahaan, ini kelas dunia perusahaan ini. Bosnya perempuan. 3.000 karyawannya semua perempuan. Karena dia punya visi, the company for women. Dia bikin perusahaan itu untuk wanita. Memang dia punya produknya wanita, sehingga dia punya komitmen. Tidak boleh ada karyawan saya yang perempuan, yang laki. Semua perempuan. Bahkan dia punya nuansa kantornya, itu warnanya pun dibuat pink. Ya, warna khasnya perempuan. Bahkan orang-orang yang penjualannya paling bagus pun dikasih hadiahnya adalah mobil yang keren waktu itu di Amerika, namanya Cadillac. Jadi Cadillac itu warnanya pink, jadi disebut pink Cadillac. Jadi kalau di jalanan, di New York, di Los Angeles gitu kan, di California itu ngelihat ada mobil pink Cadillac, berarti itu orang adalah keluaran perusahaan si X, ya, tapi dia punya prestasi. Ya. Siapa namanya? Mary Kay Ash. Mary Kay Ash itu pemilik perusahaan Avon, kosmetik Avon. Ya, oke. Ketika dia diwawancara wartawan, apa rahasia sukses Anda di dalam menjalankan usaha hingga menjadi global, menjadi terkenal di seluruh dunia? Tidak ada orang yang tidak kenal kosmetik Avon. Jawabannya cuma satu. Ya nggak mungkin dia jawab gitu kalau nggak pengalaman kan? Artinya apa? Kita curi aja ilmunya ini. Dia sudah lewat pengalaman berpuluh-puluh tahun, kenapa kita harus coba lagi? Mendingan ambil aja yang udah kita dapatkan secara matang gitu. Apa kata dia? Resep saya cuma satu. Antusias. Persis saya bilang tadi, antusias. Karena dia sudah mencanangkan ini sebagai budaya perusahaan antusias, maka tidak boleh ada lagi yang namanya pegawainya itu malas. Dianya rajin, karena dia antusias, dia rajin, semua pegawainya pun ikut rajin, sehingga tidak pernah kita lihat di perusahaan itu yang muncul budaya malas. Maaf, jujur. Pak Sarwadi, boleh dibuka mic-nya, saya mau tanya. Pak Sarwadi. Pak Kabanyo, pulang bersama, orang Padang. Iya. Oh, Padang ya, oke. Pak Sarwadi, maaf, usahanya apa? Sekolah, Ustaz. Hah? Sekolah? Ya. Oke. Anda pemiliknya? Bersama. Oke, bersama. Oke, salah satu pemegang saham ya? Ya. Saya mau tanya, sekolah itu dibuka jam berapa untuk murid? Jam 7:30 sampai jam 3. Oke. Jujur Pak Sarwadi, saya tanya, Anda rutin datang ke sekolah jam berapa? Lebih dari jam 8. Nah, udah terjawab. Mohon maaf Pak Sarwadi. Saya nggak bilang males loh ya, saya nggak bilang males. Ya. Muridnya disuruh datang setengah 8, ya salah satu pemilik sekolahnya jam 8. Sudah terlambat setengah jam. Coba lihat orang-orang yang ini, maaf saya bukan bicara ras ya, tapi ini kita harus jujur akui. Kita bicara orang-orang yang begini nih, maaf yang begini ya. Jam berapa buka toko? Duluan mana ya buka toko sama pribumi? Duluan yang ini kan? Yang lain belum pada buka, dia udah buka. Yang lain buka jam 8, dia udah buka jam 6. Jadi jangan kita bilang, wah dia itu sipit, dia itu Cina. Oh jangan lihat di situ. Kenapa? Dia budayanya benar-benar budaya rajin. Jadi jangan mengangkat soal rasnya yang harus kita ambil. Kita harus ambil pelajaran. Kenapa dia bisa maju? Karena dia orangnya rajin. Jadi tolong ini. Terus juga ya Mas Leli, kita lihat ya. Saya udah bilang loh. Pokoknya kalau nanti ke depan algoritma kaya, nggak ada tuh yang namanya algoritma kaya itu, alumninya itu males-males ya. Artinya apa? Kalau udah disepakati jam 4:15, apapun alasannya kita udah start jam 4:15. Mas Leli tadi nunggu sampai setengah jam, sampai 15 menit ya. Jadi mungkin pertemuan terakhir besok saya minta tolong ketepatan waktu on time. Kita mesti buktikan dengan diri kita sendiri. Gimana kita mau disiplin ke orang lain kalau kita nggak disiplin pada diri kita sendiri. Okay.
Saya dari jam 4 sudah standby, ya. Saksinya Mas Leli. Jadi biasakan tepat waktu. Bahkan tadi saya dengar ada yang kenapa nggak kemarin lupa Pak. Waduh, kok bisa lupa? Mau belajar ini. Jangan sampai lupa, ini satu pelajaran yang penting ini ya. Oke. Jadi yang kedua, malas diganti dengan antusias. Gimana caranya supaya kita selalu antusias? Begini. Kurangi zona nyaman. Diganti menjadi zona tantangan. Setiap hari, kapanpun mulai tumbuh rasa malas, mulai tumbuh rasa jenuh, rasa bosan, ya, boring, ya, langsung berpindah ke zona tantangan. Bikin tantangan untuk diri sendiri. Itulah saatnya kita mulai antusias lagi. Nanti saya ingin tanya, silakan nanti ada forum tanya jawab difasilitasi Mas Ledi. Apa kasus-kasus yang sering terjadi terkait dengan masalah minder, masalah malas? Silakan jangan sungkan-sungkan sampaikan kasusnya apa yang dia rasakan, nanti saya kasih tips-tipsnya. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk bisa merubah malas menjadi antusias, teman-teman melatih dan membiasakan berpindah dari zona nyaman ke zona tantangan. Contoh, ya, jangan dimanjain, ya, tubuh itu jangan dimanjain. Kadang-kadang kita mesti agak sedikit keras dengan tubuh kita sendiri. Misalnya biasa ke sekolah, misalnya tadi Pak Sarwadi ke sekolah biasa pakai mobil atau pakai motor, nah besok-besok cobalah pakai sepeda lah. Ya. Susah-susah dikit lah Pak. Bukannya kita bikin diri kita susah, kita apa? Kita menantang diri kita supaya lebih rajin gitu ya, supaya tidak malas. Ya. Biasa ke sekolah jam 8, mulai besok target Pak Sarwadi jam 6:30 sudah di kelas, di sekolah. Walaupun kita nggak ngajar, tapi kita menunjukkan sebagai contoh. Nanti bisa ngerjain apapun kan di sana, bisa bikin konsep atau apa segala macam. Oke ya, jadi yang kedua sudah, malas diganti antusias, pindah dari zona nyaman ke zona tantangan. Jadi orang yang ikut di algoritma saya tidak takut dikasih tantangan. Ya. Jadi nanti suatu-suatu kalau saya kasih tantangan, ya siap Gus, siap terima tantangan. Jangan, waduh nanti dulu Gus kayaknya berat juga. Nah, jangan. Namanya kita menghadapi tantangan selalu ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Kan 50-50 ya, 50-50. Nggak usah mikirin gagalnya, mikirin berhasilnya. Tapi kalau gagal gimana Gus? Ya, kalau gagal belajar jadi pelajaran. Kenapa? Manfaatkan. Oke? 2 sudah ya. M1 adalah minder diganti segar, M2 malas diganti dengan antusias. M3 menunda-nunda. Ini penyakit juga. Gimana? Pesanan kemarin sudah dikerjain belum? Tenang aja Pak, masih ada seminggu Pak waktunya Pak, santai aja Pak. Nah ini dia. Memang permintaan konsumen seminggu, tapi kalau bisa kita selesaikan 3 hari, kenapa mesti tunggu seminggu? Jadi apa yang bisa diselesaikan dengan cepat, jangan diperlambat. Kenapa? Kita nanti kalau udah cepat kita kerjain, kita bisa menerima project yang lain, kita bisa menerima permintaan yang lain. Nah ini apa istilahnya? Gercep ya. Jangan kita kelemar-kelemar ya. Jadi mesti jangan menunda-nunda lah ya. Ini penyakit berbahaya nih, menunda-nunda. Gimana? Udah selesai belum urusannya? Gampang Pak, masih ada 3 hari Pak. Masih ada 3 hari. Tinggal 1 hari masih ada 10 jam. Tinggal 1 jam masih ada 30 menit. Begitu. Selalu cari alasan. Jangan apa ya? Jangan berspekulasi dengan waktu. Kita nggak pernah tahu waktu itu berapa jatah waktu yang diberikan Tuhan pada kita. Selama masih ada kesempatan, walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma 10 detik, walaupun cuma 1 jam, manfaatkan, yaitu jangan menunda. Gimana caranya supaya tidak menunda-nunda? Digeser menjadi kepepetisme. Manajemen kepepetisme. Orang kalau udah kepepet, maka kekuatan raksasa yang ada dalam diri kita tuh muncul. Ini kita semua, ya. Pak Singgi, Pak Saroni, Pak Komarudin, Pak Rahmatullah, Pak Sarwadi, Pak Rifai, Pak Fauzul, kemudian Pak Rifai, ya, Pak Pepep, Mbak Nita, Pak Saifuddin, ya, kemudian Mbak Yanti, ya, Mbak Yanti. Jadi semua udah punya nih kekuatan raksasa. Tapi maaf, kekuatan raksasa itu tetap tidur, dia nggak akan bangun kalau tidak dibangunkan. Cara ngebangunin kekuatan raksasa adalah dibuat kondisi kepepet. Ketika orang dalam kondisi kepepet, muncul. Itu yang diistilahkan dengan awaken the giant within. Membangunkan raksasa yang sedang tidur. Kalau sudah bangun raksasanya, waduh, kalau raksasa Pak Singgi sudah bangun, raksasanya Pak Saroni sudah bangun, raksasanya Rahmatullah Ilmi sudah bangun, waduh, ngeri. Ya. Udah naik kelas, bukan lagi pengusaha kelas mikro dan
kecil tapi sudah masuk ke dalam kelas menengah. Kenapa? Itu tadi ngebangunin raksasa itu harus dengan budaya kepepetisme. Jangan biasain istilah jam karet, jangan pandang waktu sebagai jam karet, tapi apa? Disiplin. Ya, jangan biasain jam karet, disiplin, bukan on time, in time. Janji jam 10 kurang seperempat sudah standby. Janji jam 6 seperempat, jam 6 sudah standby. Jam 4 sudah standby. Gitu. Biasakan untuk in time. Saya pernah punya pengalaman waktu ingin mengadakan kerjasama proyek dengan orang Jepang. Kami waktu itu janjian di daerah Kuningan, khususnya di Mega Mall Kuningan. Di salah satu kafe, saya datang ke sana dengan tim. Janjian kami jam 2 sore, jam 2 siang, maaf. Jam 2 siang kami janjian. Saya cuma terlambat jam 2:05. Kami cuma ketemu sebentar, si Jepang itu langsung minta pamit undur, izin meninggalkan saya. Nah, saya kan bengong. Waduh, Pak, ini kita nggak jadi Pak terusin proyek. Sorry, Anda tidak komit. Saya udah nunggu setengah jam di sini. Walaupun janji jam 2, kami jam setengah 2 sudah di sini. Tapi Anda terlambat 5 menit. Jam 2:05. Sudah selesai. Proyek gagal. Gagal itu proyek. Nilainya cukup besar. Hanya persoalan sepele, yaitu apa? Saya tidak tepat waktu. Jadi saya tidak ingin teman-teman mengalami hal yang sama. Ya. Kalau janji sama orang, janji sama partner, ya, usahakan 15 menit, paling lambat 15 menit sudah ada di tempat. Syukur-syukur bisa setengah jam. Kenapa ini penting? Kenapa? Kita bisa melihat situasi dulu, situasi tempat kita yang mau kita kunjungi. Udah mulai melihat kondisinya, situasi apa yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau datanya mepet, pas waktunya, kita nggak ada persiapan. Akhirnya apa? Orang menganggap tidak menghargai. Ini orang nggak menghargai. Saya udah nunggu dari tadi, tapi kenapa Anda baru datang sekarang? Bagaimana memulai bisnis yang besar? Untuk hal yang kecil aja Anda tidak disiplin. Nah, itu jadi orang langsung menilai tidak bagus di situ. Oke? Jadi yang ketiga, jangan menunda-nunda, diganti ke pepestisme, ya, jangan menganggap waktu seperti jam karet, ya, jangan. Tapi jadikanlah waktu sebagai disiplin, ya, disiplin. Ini maaf nih, saya agak sedikit kenapa kita bicara mental, saya pakainya Armilop dan di belakangnya itu ada pasukan Kopassus, ya, Angkatan Darat, jadi pasukan paling elit di Angkatan Darat. Kenapa disebut pasukan yang paling disegani? Bukan hanya di Indonesia loh. Kopassus adalah pasukan yang paling disegani di dunia. Hanya ada 3 pasukan elit yang ditakuti di dunia. Yang pertama adalah Israel, ya. Kemudian yang kedua adalah Amerika, dan yang ketiga adalah ini, Kopassus. Bahkan dalam berbagai kasus latihan perang, Kopassus mengungguli pasukan Amerika dan Israel. Jadi kita harus berbangga, ya. Kenapa? Karena yang diterapkan di dalam Kopassus itulah disiplin on time. Ya. Please tolong teman-teman kalau udah ikut algoritma kaya, udah nggak ada lagi namanya kelemar-kelemar, ya, alon-alon asal kelakon, udah nggak ada tempatnya di situ. Mohon maaf, tidak ada algoritma. Kecuali, ya, Pak Komarudin jadi ini among tamu di perkawinan, silakan, ya. Jadi jalannya sesuai dengan gong gitu. Neng itu Mas Lali, nong neng gong baru jalan gitu. Silakan. Tapi di bisnis kita nggak boleh begitu. Mesti gesit, ya. Gerakannya mesti gesit, ya. Gercep, ya, gerakan cepat. Oke, itu yang ketiga. Saya percepat. Yang keempat, mutung. Apa Mas Lali? Mutung nggak? Ini orang Jawa nih, orang Semarang nih. Mutung apa mutung Mas Lali? Mutung itu Ngambek, ya? ngambek. Ngabur. Ngabur. Iya, istilahnya tuh muntaber, mundur tanpa berita. Saking keselnya udah bete, ya, ngambek, ngilang gitu. Ya, hati-hati. Ya, kalau pemilik usahanya sudah mutung, bagaimana pegawainya, ya? Bagaimana anak buah? Jadi jangan pernah mutung, diganti dengan mantap. Mutung diganti dengan mantap. Mas Ladi, ini direkam ya? Saya rekam. Oke, sip. Jadi diganti mutung dengan mantap. Apa bedanya? Kalau mutung itu lari dari kenyataan. Teman-teman, apapun kenyataan yang terjadi dalam bisnis, ya, apapun kejadian dalam kenyataan bisnis, misalnya dikomplain oleh konsumen, kemudian ada yang nagih utang segala macam, hadapi kenyataan itu. Jangan mundur, jangan lari. Justru semakin lari, turun kredibilitas kita. Orang jadi nggak respect. Tugas kita adalah berani ambil tanggung jawab. Berani ambil tanggung jawab. Misalnya, anak buah Anda yang bikin salah. Konsumen kecewa. Anda bilang sama si pelanggan, Pak, maaf, ini adalah pegawai saya. Bukan salah dia, Pak. Itu salah saya yang mungkin tidak bisa membina dia. Jadi mulai sekarang Bapak berurusan dengan saya, bukan berurusan dengan anak buah saya. Apa yang saya bisa lakukan supaya Bapak tidak kecewa terhadap bisnis saya, terhadap produk saya? Silakan, Pak. Saya siap untuk mengoreksi, ya, perbuatan dari anak buah saya. Itu yang namanya mengambil tanggung jawab. Jangan, iya tuh Pak, memang dasar anak buah saya memang begitu, Pak. Yang anak buah saya yang lain nggak begitu, Pak. Cuma dia aja nggak beres. Memang itu nggak benar tuh anak buah saya. Sebenarnya saya mau pecat tuh anak itu. Waduh, bagaimana kita punya tim kayak begitu?
si tim anggota itu, dia pemimpinnya nggak membela dia, tidak bisa mengambil tanggung jawab. Itu dalam internal ya. Secara eksternal, ketika ya Mas Rifai saya kasih tantangan. Mas Rifai ini saya mau tanya, tolong dibuka mic-nya, dijawab jujur ya. Bisnisnya apa Mas Rifai? Boleh mic-nya dibuka? Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka. Oh iya. Sekolah sama Sekolah, koperasi. ya? Koperasi. Oke. Sekolah dan koperasi. Oke. Anda sebagai apa di situ? Sekolah sebagai ketua yayasan. Oke. Koperasi sebagai pemegang saham. Pengawas. Oke, pengawas. Oke. Berapa perputaran dana koperasinya? Perputaran dana koperasinya? Aset 3 miliar. Oke. Oh, perputaran Aset dana sekarang setiap 3 bulannya. miliar. Cash flow-nya. Perputaran dananya setiap bulan Nah, berapa? sekarang lagi pilot, Pak. Oke. Sekarang lagi pilot kena COVID, Oke. banyak penarikan dan banyak kemacetan. Oke, nanti bisa kita bicarakan. Tapi terakhir 3 miliar ya? Iya. Oke. Umpama lewat sebuah jaringan investasi yang saya miliki, lewat jaringan investor yang saya miliki, Mas Rifai saya suntik dana ya 10 kali lipat 30 miliar. Mau bikin apa? Terima nggak? 30 miliar. Terima nggak? Ya, jawab jujur aja, jujur. Nggak apa-apa, saya tidak melihat. Belum siap SDM-nya, Pak. Hah? Mikir ya? Kalau lihat realitanya SDM-nya belum siap. Mikir ya? Iya. Oke. Jadi saya bisa lihat ini sebagai suatu kenyataan fakta bahwa ketika Tuhan memberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar kepada kita, kadang-kadang kita nggak siap untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Padahal itu kesempatan dan momentum kita. Kita masih melihat apa? Waduh, SDM saya belum siap, Pak. Boro-boro 30 miliar, Pak. 3 miliar kemarin kita udah, apalagi sekarang lagi pilot. Kalau udah bicara tanggung jawab, nggak melihat itu, Pak Rifai. Kita nggak lihat itu. Ingat, fokus bukan pada kelemahan, tapi pada kekuatan. Momentumnya. Nggak siap SDM yang sekarang kan bisa ngadain SDM baru nggak? Bisa hire nggak? Bisa rekrut nggak SDM yang baru dengan uang 30 miliar? Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya. Bisa. Kemudian ada alat pendukung yang belum bisa dibeli, kita bisa beli. Asal apa? Asal bisa memaksimalkan dana 30 miliar itu untuk produktivitas koperasi. Kenapa tidak? Jangan-jangan bisa nyanyi Alfamart sama Indomart, gitu kan? Ini contoh yang paling gampang. Jadi sebenarnya menurut saya bukan soal permodalan. Teman-teman UMKM bukan masalah modal. Masalahnya adalah keberanian memikul tanggung jawab lebih besar. Gitu. Jadi ketika saya sangat mengapresiasi seorang UMKM berani terima tantangan, dia berani ambil tanggung jawab, dikasih dana 1 triliun pun dia siap. Anda siap 1 triliun? Siap. Apa rencana Anda? Nah, bukan hanya siap aja, tapi harus konsepnya harus punya juga. Oke? Itu yang keempat ya, mutung. Mutung diganti dengan mantap. Kata kuncinya adalah jangan lari dari kenyataan, jangan muntaber, mundur tanpa berita, ya. Tapi diganti dengan mengambil tanggung jawab besar, mengambil tanggung jawab. Ya. Contoh, misalnya, nah ini ada Kang Jalal nih, Kang Jalal, apa bidangnya, usahanya fashion ya, kalau nggak salah ya kemarin ya. Ya, hijab, Gus. Hijab, oke. Ya. Pernah dengar nggak ada asosiasi pengusaha hijab se-Indonesia? Belum, Gus, baru mulai. Belum ya, belum ada ya? Belum ada asosiasi pengusaha hijab se-Indonesia, belum ada ya? Nggak tahu, saya belum pernah dengar. Ya, belum pernah dengar. Anggaplah nggak ada. Ya. Tiba-tiba besok, ya, mendeklarasikan, ya, asosiasi pengusaha hijab se-Indonesia, ketuanya adalah Jalaluddin Malik. Apa artinya? Artinya ketika Kang Jalal mengambil tanggung jawab menjadi ketua pengusaha hijab se-Indonesia, berarti di bawahnya bukan hanya pegawainya Kang Jalal yang akan bergabung. Hijab akan bergabung di bawah Anda, itu artinya apa? Proyek yang akan diberikan Allah terkait dengan bisnis hijab akan jauh lebih besar. Tapi tolong jangan serakah, tidak diambil semuanya apa? Bagi-bagi dengan tim, bagi-bagi dengan anggota-anggota yang diasosiasi. Apa yang terjadi?
Maka semua perusahaan itu kepada Anda. Terima kasih Kang Jalal. Dengan adanya asosiasi ini sekarang kita lebih mendapatkan proyek lebih jelas. Bayangkan. Saya mau cerita sedikit, ini pengalaman langsung. Orangnya masih ada, ya. Nanti bisa dihadirkan sewaktu-waktu di acara kita, dan beliau siap karena saya cukup baik hubungan dengan beliau. Ada yang pernah tahu siapa pemilik pengusaha parsel yang bernama Nabila Parsel? Nasional. Pemilik pengusaha parsel terkenal di Indonesia, nasional 24 jam sampai internasional. Nabila Parsel, pernah dengar nggak? Nggak ya? Oke, saya sebutin namanya ya. Namanya Fahira Fahmi Idris. Kenal nggak nama ini? Beliau anaknya Fahmi Idris. Ya, beliau ini adalah pemilik perusahaan Nabila Parsel. Dia waktu itu ketemu sama saya diskusi. Usianya dia 1 tahun di bawah saya. Dia sekarang jadi anggota DPD, senator DPD di Jakarta. Saya biasa panggil nama saja, panggilannya ada Ira. Kan Fahira Fahmi Idris. Pak, ada apa, Ra? Kok tumben-tumben ngajak ketemu? Gini, Gus. Saya ini heran ya. Saya udah lama membangun bisnis parsel. Di saat orang belum pernah ada ide membuat parsel, saya udah bikin parsel, dan itu bisa 24 jam online seluruh dunia. Terus kenapa? Masalah kamu di mana? Masalah saya adalah mantan pegawai saya yang pernah kerja di bawah saya. Itu dia keluar. Kalau cuma sekedar keluar sih nggak apa-apa, Gus. Jadi apa maksudnya? Dia keluar, buka lapak di samping saya. Keluar, buka lapak di samping saya gitu, Mas Teli. Waduh, ini bukannya pegawai saya, kenapa dia bikin perusahaan parsel di samping saya? Jadi bikin toko di sebelahnya, coba. Nantangin gitu. Karena udah tahu ilmunya. Jadi dia bikin usaha di sampingnya mantan bosnya. Keren itu. Dan itu hanya satu. Jadi sepanjang jalan yang kalau nanti lihat ke Jakarta, ada namanya Haji Samali di daerah Kalibata. Jalan Haji Samali, nanti perhatikan di jalan Haji Samali itu, sepanjang Haji Samali itu jangan kaget, kiri kanan isinya pedagang parsel semua. Toko parsel. Siapa itu? Rata-rata pegawainya Nabila Parsel. Oke, sekarang Ra, apa yang kamu pusingkan? Ya jelas pusing lah, Gus. Akhirnya kan saya omset jadi menurun. Gara-gara udah banyak yang pada usaha begitu. Ibaratnya di Kang Jalal, kiri kanan, sebelah kanan dagang hijab, sebelah kiri dagang hijab, sebelah depan hijab. Lah saya mau jual di mana? Semua pada jualan hijab. Terus di mana market saya? Kan gitu. Itu cara berpikir orang kecil. Ya, ingat tadi saya bilang, jangan mutung, tapi mantap. Gimana? Saya kasih ide begini. Ra, kita jadi orang tuh jangan berpikir begitu. Kamu harusnya bersyukur. Punya anak buah sukses. Berarti kamu berhasil membina mereka menjadi seorang pengusaha lagi. Hebat kamu, saya bilang. Dari cuma 1 perusahaan bisa menghasilkan 10 perusahaan yang itu dipegang oleh pemiliknya adalah mantan anak buah kamu semua. Iya sih, benar juga. Ya, tapi kan akhirnya saya marketnya jadi berkurang. Oh, enggak, salah. Mau marketnya lebih gede lagi. Gimana, Gus? Kamu bikin asosiasi pengusaha parsel se-Indonesia. Udah ada belum? Ya belum ada, Gus. Ya udah bikin. Ketuanya siapa, Gus? Ketuanya kamu. Anggotanya siapa? Yang anggotanya tuh yang sebelah tuh, ke kiri kanan tuh yang pernah jadi pegawai kamu. Jadi maksudnya gimana, Gus? Ya, ketika kamu sudah melaunching asosiasi pengusaha parsel se-Indonesia di mana kamu ketuanya, anggotanya adalah yang mantan-mantan pegawai kamu. Ketika kamu menerima proyek besar, nggak usah takut. Kenapa? Proyek itu bisa disubkonnya kepada tim yang di bawah. Toh tetap pasar terbesar ada di kamu. Kamu juga jangan terlalu serakah, semua mau diambil. Yang kecil-kecil itu kasih ke mereka. Mereka pasti senang. Apa yang terjadi setelah dibentuk masalah ini nyata loh, ada benar-benar itu organisasinya. Setelah dibentuk apa yang terjadi? Dia bilang, Gus, alhamdulillah Gus, sekarang saya udah nggak bete lagi, saya malah senang. Kenapa? Saya bahagia. Justru dengan adanya asosiasi ini, sekarang pengusaha-pengusaha yang dulu mantan pegawai saya jadi banyak order, saya pun juga malah nggak kurang-kurang dapat order. Itu yang saya bilang. Rumus dalam bisnis algoritma kaya bukan mencetak jadi orang rich, bukan wealth, bukan prosperity. Kita bukan mencetak orang jadi kaya, jadi sejahtera, jadi makmur, tapi apa? Abundance. Kita mencetak algoritma kaya ini orang-orang yang mempunyai mental keberlimpahan. Jangan begini, ya, pingin kaya sendiri jangan. Kita sebar. Begitu kita sebar, kita luas, dapat rezeki lebih banyak. Ini nyata ya, ini bukan teori, real. Ya. Saran saya diikutin dan kejadian hari ini Nabila Parsel itu omsetnya luar biasa. Malah dia punya cabang di mana-mana, yang cabangnya itu partnernya adalah mantan anak buah semua. Makanya tadi saya munculkan satu ide kepada Kang Jalal. Kenapa nggak dibuat asosiasi pengusaha hijab? Nggak apa-apa, bismillah. Nanti saya jadi pembinanya. Nggak usah khawatir, jangan takut. Bismillah aja. Yang penting apa? Kita niatnya ikhlas. Bukan apa? Bukan untuk menjatuhkan teman, tapi apa? Untuk justru niatnya gitu, memperbesar teman. Mikirin teman. Ya. Kalau mikirin teman besar, Kang Jalal besar nggak? Lah orang ketuanya Kang Jalal, nggak mungkin. Kalau anak buahnya besar, pasti kan bosnya juga besar.
Nah, ini yang disebut dengan jangan mutung, tapi harus mantap. Oke, yang kelima, saya percepat. Meteng. Nah, apa meteng, Mas Ladi? Meteng apa meteng? Ini orang Semarang nih. Meteng. 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 Hah? Meteng. Meteng, bukan meteng. Oh, hamil. Ah. Jadi ini istilah Jawa supaya mudah diingat ya. Jadi ingatnya dari 7M. Nah, meteng itu adalah perempuan yang seorang ibu yang hamil. Coba teman-teman lihat kalau wanita hamil, ya wanita sedang hamil, apalagi hamil tua, jalannya lambat atau cepat? Mas Dali, jalannya lambat atau cepat? Pelan, megol-megol. Iya, megol-megol, pelan-pelan. Nah itu banyak UMKM kayak begitu, ya. UMKM meteng, kenapa? Kayak orang hamil, bisnisnya lambat. Kayak orang meteng. Kita kan bukan sedang hamil, ya. Kalau ibu-ibu hamil wajar ya. Ini ada UMKM meteng, tau nggak? Meteng, hamil, kayak orang hamil. Jadi apa? Lamban. Kenapa? Itu tadi saya bilang. Kenapa lamban itu ya? Kebanyakan angan-angan, ya. Berat di angan-angan, tapi ya tidak kuat di dalam mewujudkan angan-angan tadi. Jadi mimpi boleh, ya mimpi itu harus, tapi jangan jadi pemimpi. Nanti akhirnya profesinya pemimpi. Ya. Motivasi untuk membuat mimpi bagus, ya. Tapi mimpi itu harus diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Nah ini supaya jangan jadi meteng. Meteng diganti dengan merantasi. Apa merantasi, Mas Lali? Merantasi. Menyelesaikan. Merantasi. Ya, merantasi itu artinya gesit ya. Merantas. Dia merantas ya. Rawe-rawe rantas ya. Merantasi. Jadi apa? Ya itu tadi. Ya kalau meteng itu kan lambat. Kalau justru merantas itu cepat ya. Speed-nya juga itu yang saya lihat. Itu pengalaman saya sendiri ya. Kalau kita melakukan satu dengan gesit, ya cekatan, insya Allah ya berdatangan tuh yang namanya rezeki. Ya. Saya pernah datang di sebuah rumah makan Jepang ya, kayak Jepang ya, apa yang macam sushi begitu ya. Saya perhatiin gitu ya. Itu dia punya pelayan, waitersnya itu, masya Allah ya. Apa dia cara ininya luar biasa ya, gesit gitu. Itu ternyata juga kita nggak kalah di rumah makan Padang. Ya. Nggak semuanya, tapi beberapa rumah makan yang bagus itu pelayan-pelayannya tuh apa senang gitu ngeliatnya, gesit ya. Dia bisa bawa makanan itu, wah taruh gini, wah saya bilang ini luar biasa ini nggak meteng ini kamu gini, ya. Merantasi ini yang begini. Jadi kita ngelihatnya juga semangat gitu. Ya. Oke, jadi mulai membangun budaya ya, sigap cekatan itu yang kelima. Yang keenam adalah mateng. Nah, ini baru masalah mateng itu adalah ya nggak mentah, lawannya mentah. Loh, kenapa Gus? Mateng kan bukannya bagus, Gus. Nah, ya gini. Yang dilarang itu merasa mateng. Nah, ini. Merasa sudah mateng, ini yang bahaya. Karena kalau seorang UMKM merasa sudah mateng, merasa sudah hebat, merasa pintar, merasa sudah sukses, dia tidak akan melakukan inovasi dan terobosan. Harus diganti mateng menjadi MBA. Apa itu MBA? Bukan Master Business Administration. Masih belum apa-apa. Jadi saya minta teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar. Never stop for learning. Saya salut sama Pak Singgi, Pak Saroni, Pak Mas Komarudin, Pak Sarwadi, Mas Ripai, Kang Jalal, semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, semua yang ada di forum ini, jempol tangan dua buat Anda semua, Anda masih mau belajar. Ya. Apapun kejadiannya, apapun bisnis Anda hari ini, Anda mau belajar itu suatu langkah bagus. Dibandingkan teman-teman yang masih belum menyempatkan diri untuk bisa mau belajar. Ini hari ini kita mau belajar. Tujuannya apa? Untuk merubah, merasa diri matang. Ya. Jangan sudah merasa pintar, tapi tetap merasa menjadi mahasiswa abadi. Jangan salah, hari ini saya boleh jadi saya sedang memberikan sesuatu pada Anda. Tapi jangan lupa, di tempat yang lain pun saya lagi duduk sama seperti Anda. Saya mendengarkan. Ya. Jadi jangan pikir kita udah seperti ini terus kita nggak belajar. Saya masih belajar. Dimanapun ada kesempatan belajar, saya duduk paling depan. Bahkan saya tidak merasa malu untuk belajar dari mantan murid saya. Saya pernah lakukan itu. Jadi ada satu seminar, saya diam-diam daftar, ya, tanpa sepengetahuan si pembicara. Kemudian saya duduk di ruangan itu sampai saya akhirnya ketahuan ketika si pembicara itu melihat, loh, kok ada guru saya. Ya, dia kaget, ya. Akhirnya dia merasa nggak enak. Oh, saya bilang jangan melihat saya sebagai saya lah ini mau belajar sama Anda. Jadi ego kita jangan sampai terlalu ditonjolkan. Jadi saya salut, kita harus mau belajar. Jadi kalaupun sudah sukses, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu terus di atas langit ada langit lagi. Jadi belajar terus, jangan pernah berhenti. Oke? Yang ke-7 terakhir, meeting. Tahu meeting, Mas Teli? Meeting.
Oh ya, Di membekap. piting, Me- dibekap, dicekek. ya. Ya, Metung. kalau main gulat tuh di piting tuh, meeting. Nah, meeting itu diganti meeting ya. Jangan meeting, kita lebih situ nggak boleh meeting. Meeting bukan meeting bahasa Inggris ya, pertemuan. Tapi meeting itu gini, mensekap ya, membekap. Ya. Maaf, teman-teman, jangan membiasakan budaya meeting. Tapi apa? Budaya merangkul. Dirangkul. Jadi kita bukan bertanding ya, maaf. Kalau kita punya pesaing itu jangan dianggap sebagai pesaing. Kita di algoritma kaya tidak ada istilah pesaing. Yang ada apa? Kita bersanding. Bukan bertanding, kita bersanding. Kolaborasi, aliansi, sinergi itu bahasa yang ada di algoritma kaya. Bukan saya yang terbaik, saya yang terdepan, saya nomor 1. Maaf, bukan. Tapi apa? Kita maju bersama. Yang belum maju, kita buat lebih maju. Begitu kita membuat mereka maju, kita lebih maju dibandingkan sebelumnya. If you help people, you get more reward. Jadi kalau kita bantu orang, kita akan dibantu oleh Tuhan lebih banyak lagi. Oke, Mas Teli, saya kembalikan ke forum. Mungkin ada sekitar 2-3 pertanyaan secara singkat yang bisa kita jawab sebelum memasuki 5:30. Kita batasi saja 5:30 karena ada persiapan, ada yang mungkin Luar biasa puasa sekali. ayam mulbit. Kita beri kesempatan untuk persiapan berbuka. Ya, silakan. Terima kasih Gus. Ya, luar biasa sekali sobat-sobat sekalian karena Gus ini saya tahu dia memang tidak hanya berteori tapi juga mempraktekkan karena saya sendiri sudah pernah berada di satu kelas dengan Gus Reza di kelas meeting intervensi nih Gus ya di Jakarta di kelasnya Pak. Oh, iya. Nah, saya perhatikan Gus antusias di depan sendiri kalau pas pelajaran itu luar biasa sekali. Jadi saya pikir ini bukan cuma teori tapi langsung dipraktekkan. Dari praktek Gus baru baru mengajarkan. Dan salah satu MI ada yang meninggal ya, udah tahu ya, Mas Hermawan. Oh iya, sudah. Meninggal. Dari Mas Surabaya. Herwan. Ya, Sohendro. Biasa. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan, boleh di unmute. Langsung saja ada 1-2 pertanyaan, silahkan sebelum maghrib. Ada? Siapa silakan? Ya, Pak. Oke, Mas Rifai. Ya. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Eh, Jangan Pak, panggilnya Gus. mental- Gus. Gus. Jangan Pak. Ya, Gus saja. Ya. Tadi penyakit mental minder Ya. itu solusinya adalah fokus kekuatan Dan lupakan dan kelemahan. mensiasati. Tadi ada satu tools itu pakai tools apa yang akan sampai 95% tadi Gus? Ya. Agar Jadi kita begini. tahu kekuatan kita. Ya, oke. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, Mas Rifai. Tools-nya ada dibagi 2. Ya, dalam melakukan assessment pada orang, itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan tes. Ya, ada yang namanya assessment test yang bersifat on time, ada assessment yang bersifat period time. Ya. Bedanya apa? Kalau yang namanya psikometrik itu bisa dia mengalami ini naik turun. Psikometrik itu begini, kayak tes psikotes, tahu psikotes. Psikotes itu ketika Mas Rifai ngerjain dalam kondisi lagi good mood, hasilnya pasti bagus. Dengan soal yang sama bulan depan dites lagi, kenapa beda hasilnya? Ya. Jadi sebenarnya psikotes itu hanya mengukur situasi Anda hari itu, bukan mengukur secara itu yang disebut dengan psychometric test. Nah, kalau yang kita mau ukur di sini adalah biometric test. Jadi ada psychometric, hasilnya akan mengalami fluktuasi, tapi kalau biometrik itu bisa dipastikan mendekati 100% akurat. Kenapa? Karena biometrik itu di dalam diri kita sendiri. Contoh, saya mau ambil contoh. Apa di dalam diri kita yang tidak mungkin berubah sepanjang masa? Dan setiap orang pasti berbeda yang dipunyainya. Coba Mas Rifai jawab. Ada 5 loh. Ada 5 sebenarnya. Coba satu aja jawab. Apa yang dimiliki oleh kita yang tidak sama dengan semua orang di dunia dan itu sifatnya permanen. Sampai akhir hayat tidak akan berubah. Permanen. Apa? Oke, saya bantu ya. Nomor 1, DNA. Sepakat? Mas Rifai? Ya, DNA. Pertama DNA. Oke, masih terdengar? Masih monitor? Mas Rifai? Masih terputus tadi. Oke. Jadi apa tadi yang pertama? Yang pertama apa tadi? Mas Rifai? Terputus tadi, Pak. Ya, oke. Tadi yang pertama apa?
Nggak dengar tadi, terputus DNA. tadi. DNA. Ya, ingat, DNA. Yang pertama DNA. Sekarang saya mau tanya sama semua, nggak? DNA manusia sama nggak? Nggak ada. Di seluruh Beda. dunia. Tidak ada satupun di dunia ini, walaupun kembarnya identik, tidak sama DNA-nya. Nomor satu, kita bisa lihat dari DNA-nya. Ya, uji lab. Yang kedua, maaf, retina. Beda. Beda. Makanya ada deteksi untuk masuk ke dalam satu ruangan dengan menggunakan retina. Ya. Dideteksi retinanya. Dua. Ya. Kemudian, maaf, air liur. Air liur. Beda. Jadi kalau misalnya dalam suatu kejahatan, ada air liur yang tertinggal di tempat kejadian, itu bisa masuk ke lab, ya, di lab forensik, itu bisa dinilai. Ini siapa pelaku, ketahuan itu. Dan itu udah canggih sekarang. Dan 3 ya. 4. Ya. Yang juga bisa dideteksi, rambut, nih, akar rambut. Ada satu rambut, satu helai rambut aja di tempat kejadian, bisa ketahuan. Siapa pelakunya. Itu Mas Rifai. Nah, untuk 4 ini agak susah saya, ya. DNA perlu waktu. Memang hasilnya bagus, tetapi perlu lab. Dan lama prosesnya. Kemudian juga air liur, ada yang namanya lab biologis. Kemudian yang namanya rambut juga perlu proses. Ya. Ada satu lagi kelima yang sangat simpel yang didapatkan oleh apa nih? Sidik jari. Berubah nggak Mas Rifai setiap sepanjang tahun? Tetap. Jadi kalau ini semua nih, ya, pola yang ada di sidik jari ini itu dibaca dengan satu alat, kemudian dipindahkan melalui suatu program, itu nanti keluar hasilnya. Nggak lama, cuma 15 menit, paling hampir lama 15 menit. Hasilnya keluar. Akurasinya berapa persen? 95%. Saya berani katakan. Kenapa saya berani katakan ini? Saya udah terapin di beberapa corporate, termasuk corporate yang nasional, ya. Kayak PLN, Bank Indonesia, itu mereka dalam uji untuk naik ke pemimpinan, untuk naik direksi, vice president, itu pakai tes kita, pakai alat tes kita. Dia udah nggak pakai psikometrik, ya. Kemudian untuk di deputy gubernur BI, ya, itu kami dipercaya untuk bisa mengakses mereka dengan cara itu. Bisa dipertanggungjawab. Ini ilmiah, ya, bisa dibutuhkan secara ilmiah. Nah, cuma kan kita nggak bisa sekarang, karena kan di era COVID ini kita mesti tatap muka, ya. Tangannya mesti dipinjam. Tangannya pinjam, kita scan, baru akan ketahuan. Ini salah satu contoh assessment, ya. Banyak cara. Teknologi terus berkembang, ya. Kita bisa gunakan banyak cara. Terjawab? Ya, Pak. Kasih. Oke. Yang lain silakan. 2 lagi. Simple. Silakan satu lagi. Yang lainnya masih ada? Kalau belum ada, ini Gus, saya pernah dengar yang tentang malas tadi, Gus. Ya. Salah di Imam Ghazali itu mengatakan tidak ada obat rasa malas kecuali satu, dipaksa. Itu gimana, Gus? Menurut Gus? Ya, sebenarnya itu kombinasi dengan kepepet. Okay. Dipaksa jadi supaya dipaksa gimana? Bikin kepepet. Contoh nih. Saya wartawan nih, Mas Rali. Ya, saya wartawan. Pimpinan saya ngerti ilmu ini, ilmu kepepet dia ngerti. Apa dia bilang? Saya dipanggil, Gus, masih mau kerja di sini nggak? Ya masih lah Pak, maksud tiba-tiba saya mau keluar, karena ini udah bagus buat saya, income-nya bagus, karirnya bagus. Oke. Saya minta Gus wawancarai tokoh terkenal di Indonesia, disebutin namanya, salah satu ya. Ini susah nih, orang ini susah ditemuin. Ya, orang ini sangat susah ditemuin. Gus temuin dia, dapatkan kesempatan wawancara dengan dia. Saya nggak mau tahu. Besok sudah ada di meja saya laporan reportase hasil wawancara dia untuk bisa ditayangkan besok di media supaya ini menjadi viral. Itu kan sama aja maksa saya tuh Mas Leli. Gila nih orangnya susah dikasih waktu cuma semalam doang. Apa mungkin saya udah gitu selalu bikin laporan sekaligus besok pagi. Kalau besok pagi nggak keluar artikel ini, reportase ini, Anda saya pecat. Saya keluarkan langsung SP3, Anda saya pecat. Tapi kalau Anda berhasil, saya akan berikan Anda jabatan untuk jadi kepala divisi. Naik 1 level. Kira-kira Mas Lali, saya terima nggak? Nilainya naik. Iya. Saya terima nggak harusnya? Kalau pakai istilah mutung dengan mantap, saya ambil. Nggak mikirin berhasil nggak berhasil, pokoknya ambil aja dulu. Dan biasanya kalau gitu kita ambil, otak mindset bekerja sesuai dengan apa yang kita ambil tanggung jawabnya. Sehingga otomatis semua akan bergerak.
akal kita, mental kita, gerakannya semua ngikutin sesuai dengan perintah di awal. Perintahnya apa? Perintahnya adalah reportase orang terkenal, besok harus ada di mejanya pimpinan, nggak tercapai, dipecat. Hanya itu aja perintahnya. Alhamdulillah, kalau memang itu saya lakukan, kejadian. Dan apa yang terjadi? Saya melewati teman-teman karir yang lain. Kan contoh. Nah, mental, butuh mental. Ya, itu kan tentunya mental, bukan berarti saya lebih hebat dibanding yang lain, enggak. Saya berani aja gitu. Ya, confidence aja. Ambil aja kesempatan itu, kenapa enggak? Baik, luar biasa sekali, Gus. Kepada Kang Jalal. Dan ini Belum ada asosiasi pengusaha hijab, ya bikin aja. Saya apa ketuanya? Ketuanya Anda loh yang bikin asosiasi Anda, ya wajar Anda ketuanya kan gitu. Gampang aja. Kalau yang bikin orang lain belum tentu Anda jadi ketuanya. kalau tadi koperasinya pilot, mungkin bikin asosiasi koperasi pilot gitu, Gus ya. Jadi saling menyemangati gitu. Baik. Oke, satu lagi terakhir, simpel. Ya. Baik, ini udah mulai maghrib. Ya, Alhamdulillah cukup ya. ini materi udah luar biasa sekali. Untuk menutup, mungkin silakan Gus ada closing statement-nya. Ya, jadi di poin terakhir ini untuk masalah mental ini saya kasih pesan satu saja. Nothing is impossible. Everything is possible if you believe in Allah. Nggak ada yang mustahil di muka bumi, segala sesuatu sangat mungkin kalau Anda yakin kepada Allah. Allah itu maha besar. Kalau Anda mengatakan Allah maha besar, maka semua selain Allah itu kecil. Mau 100 triliun, kayak mau 10 miliar, itu kecil. Kecil. Ya. Bisnis sebesar apa itu kecil. Ketika kita sudah hubungkan kepada yang maha besar. Maka kita lebih punya confidence. Tidak ada confidence yang lebih maksimal, kecuali ketika kita menggantungkan semua urusan kepada yang maha besar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih confidence. Maximum confidence. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa apa yang kita dapatnya di-sharing kepada publik ya, lewat sosial media, lewat Facebook Anda, lewat Instagram. Jangan lupa deklarasi. Baru Mas Leli yang udah berani mendeklarasi sebagai pejuang ekonomi umat. Saya tunggu Pak Saroni, saya tunggu Pak Singgi, Pak Komarudin semua untuk deklarasi di web, di sosial media, di Facebook ataupun di Instagram. Dengan begitu sudah declare ya, terutama Pak Saroni yang kemarin sudah nantangin saya, ya saya tantang balik ya. Tunjukkan. Nah, nanti kita udah mulai. Nanti di screenshot, di-share di algoritma, diskusi di algoritma. Jadi kita akan sebarluaskan, ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Gus, itu tolong ingetin besok, Gus. Ya, besok jangan lupa jam 1 ya. Jam berapa, Pak Fauzul? Kemarin jam 9 nulisnya. Kalau ada revisi nanti saya Oke. lagi. Jangan lupa besok teman-teman untuk hadir di poin yang di serial yang ketiga yang lebih hebat, lebih menarik, lebih asik. 7 sampah sosial spiritual. Jam 9 sampai dengan jam 10. Jam 9 pagi. Ingat, on time. 9 sampai jam 10. Nanti akan dikirim beritanya, linknya lewat diskusi algoritma kaya. Ya. Jangan lupa teman-teman on time. Ya, usahakan. Ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi maksimal yang hadir. Oke, jangan lupa di-sharing ya. Di-sharing. Like, share, and subscribe. Oke. Terima kasih Gus Reza yang luar biasa hari ini sharingnya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah berkenan hadir, belajar bersama-sama. Dan kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah dan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum selesai, boleh kita foto bersama dulu, Gus? Biasanya Reza boleh foto. Ya, sebentar. Oke, ininya semua, wajahnya 1, 2. Salam dahsyat. Salamnya, salam energik. Energik. Oke, 1, 2. Oke, Mas Tifai. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi jam 9 sampai jam 10. Terima kasih. Oke.